Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita ada dua hukum yang kita bedah ini. Yang pertama berbicara hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang kedua pembahasan kita hari-hari yang haram berpuasa. Ada hari-hari yang kalau puasa kita dosa. Ada dua tuh materi kita. Moga cukup waktu. Yang pertama kita masih melanjutkan materi sebelumnya, hal-hal yang tidak berpuasa. Apa hukum pingsan selagi puasa? Pingsan termasuk ayan, maksudnya ayan itu termasuk pingsan lagi puasa pingsan, mungkin kaget minta baju 5 dibeliin 1 gitu. Intinya pingsan lagi puasa. Ada orang puasa pingsan, penyebabnya banyak, bisa karena kepanasan, kurang stabilnya badan dan seterusnya lah penyebabnya, termasuk orang yang ayan, epilepsi bahasa kedokteran itu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wala bil igma, puasa itu kalau ayan hukumnya ada dua. Kalau pingsan, pertama puasa tidak batal dengan pingsan. Catatan tidak batal nih, tidak batal kalau, berarti kalau nanti kalau yang satunya bakal batal. Jadi kalau orang di Ramadan pingsan, puasanya batal atau tidak? Jawabannya bisa batal, bisa tidak. Yang bagaimana yang tidak batal? Bila mana pingsannya itu tidak ngabisin hari, artinya ada siumannya, ada sadarnya, ada tuh sadarnya dari mulai adzan subuh, ya kan, dari malam nih udah niat, ya kan, pingsan, dohor mas sadar pas udah diadanin. Nih kalau orang pingsan nih kayak orang kesurupan sama. Kalau ada orang tuh pingsan, kesurupan macamnya, itu jangan ditanya lo jin mana, ngaku aja jin tomang. Emang terkenal jin tomang, ada filmnya tuh begitu. Lo orang mana? Dia bilang Pok Minah yang samping masjid tuh. Iya, orang kesurupan mah sekata-katanya udah aja kita nyela orang, salah juga kagak percaya sama orang ngigo. Ini jadi masalah tuh. Kita nggak perlu ditanya, orang dia nggak sadar, orang nggak sadar tuh sekata-katanya. Jadi kita nggak perlu kalau ada orang pingsan, orang ini yang paling gampang diazanin. Orang kesurupan azanin aja di kupingnya, nggak usah pakai speaker masjid, azan di kupingnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di kupingnya Allah, biasa sampai selesai. Kalau sekali belum sembuh, ulang lagi 2 kali, belum sembuh terus sampai 7. Biasanya pengalaman hidup saya belum pernah ngalamin sampai 7 kali. Biasanya kadang mau sekali juga sudah sadar, kadang mau 3 kali, tapi sampai 7 mah saya nih belum dalam hidup saya nih nolongin orang tuh. Gak usah ditanya-tanya lo orang mana, begitu kan suka ada begitu tuh ya, begitu mana orang yang ngaji juga lagi yang nanya-nanya tuh,
gitu, udah adzan aja. Jadi pulang dari ngaji ini langsung aja ke tempat tukang las menerima pendoaan orang kesurupan. Nah iya gitu, nomor teleponnya kasih, begitu adzanin ayat kursi sama adzan aja adzan. Doa ifrit yang ada di kitab Dardir itu sama, tapi pengalaman saya nggak kemana-mana, adzan aja udah cukup. Tapi kita bukan ngobatin orang kesurupan, ngaji kita hukum. Lagi puasa pingsan atau kesurupan, puasanya batal enggak? Jawabannya kalau ngalamin sadar semenit aja, apalagi sejam, apalagi berjam-jam di siang hari, selagi puasanya sadar, puasanya tidak batal. Kalau ngalamin sadar. Tapi kalau kagak sadar-sadar, dari jam 4 subuh pingsan, enggak bangun-bangun, enggak sadar-sadar sampai maghrib, itu namanya sepanjang hari ayan, sepanjang hari pingsan, sepanjang hari kesurupan. Yang kayak begini puasanya enggak sah, karena enggak ada akal sepanjang hari. Itu penyebabnya, itu maksud kitab kita. Begitu. Asal ada sadar, ya tentu malamnya niat, jangan ditanya itu mah. Kalau enggak niat mah mau pingsan mau kagak, kalau kagak niat mah puasanya tidak sah. Kalau Ramadan puasa itu wajib malam, wajib malam. Kalimat malam aja beda-beda. Kalau mazhab kita Syafi'i yang namanya malam bedug maghrib, biar gampang, asal udah maghrib disebut malam. Tapi kalau Imam Malik enggak, yang namanya malam itu kudu jam 12 ke atas. Kalau saudara niat puasanya habis taraweh, kagak sah puasanya menurut Imam Malik. Sebab kalau jam 9 malam itu belum malam, masih sore disebutnya. Itu Imam Malik. Begitu bandingannya begini. Inilah kajian hukum itu, diantara penetapan dasarnya satu dari bahasa. Bahasa ini multi tafsir, masyarakat aja itu bahasa. Ini contoh, kita main ke rumah janda, ke rumah apa? Janda. Pulang tuh jam 10 malam, kira-kira udah malam apa masih sore? Hah? Udah malam apa masih sore? Tuh yang tukang main ke rumah janda tuh Bu, jawab tuh. Jadi udah malam apa masih sore? Kata Imam Malik masih sore. Lu niat puasa jam 10 kagak sah, kudu jam 12. Tuh kajian bahasa tuh, hukum tuh. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begini dalam hadis yang sahih, man lam yubayyitin niyata fala siyamalah. Siapa orang yang niat puasanya kagak malam, kagak diinepin, kagak malam, kagak sah. Maka kalimat malam ini beda-beda. Tandanya tukang yang main ke janda kalau jam 10 masih sore, kalau pulangnya jam 1 udah malam tuh. Begitu kata Imam Malik, berarti jam 1 ke atas tuh niat puasa. Begitu. Tapi Imam Syafi'i lah kagak, tandanya puasa tuh bukannya bedug maghrib, berarti malam. Begitu. Nah, dua-duanya benar. Jadi tuh beda-beda. Kalau kita niat puasa Ramadan wajib malam,
Kalau puasa sunat boleh siang, yang penting belum zuhur dan belum kena yang batalin. Tapi kalau jam 7 udah sarapan nasi uduk 2 mangkok mah, 2 piring, nggak boleh niat puasa. Itu sih kuat siapa juga kalau kayak begitu mah. Ramadan niatnya malam. Singkatnya, orang kesurupan, orang pingsan, orang ayan, kalau di siang itu ada sadar, puasanya tetap sah. Kalau kagak ada sadar-sadar dari adzan subuh sampai maghrib, puasanya tidak sah. Maka jawabannya, orang yang pingsan bisa sah, bisa tidak. Kalau bagaimana yang sah, bagaimana yang tidak. Tuh hukum puasa. Makanya di sini jelasin bi khilafi ma idastagaraqa kullal yaum. Lain halnya kalau ngabisin sepanjang siang, artinya dari adzan subuh sampai maghrib kagak sadar itu mah fa innahu yubtilus shaum, itu mah batalin puasa karena enggak ada sadar. Begitu, enggak ada sadar. Cuman bagi orang yang pingsan dari subuh enggak sadar-sadar sampai maghrib, bulan Syawalnya kudu diqodho. Enggak puasanya tuh. Kan kita pingsan dari jam 4 subuh, enggak bangun-bangun, diadzanin enggak manjur, di ini enggak banjur, di ini enggak banjur, apa aja enggak manjur-manjur. Sampai itu sadar-sadar udah isya. Begitu. Itu nanti bulan Syawal kudu diqodho puasanya. Kudu diqodho. Begitu tuh. Baik pingsannya sengaja atau tidak sengaja, kesurupannya sengaja atau tidak sengaja. Begitu. Orang suka kesurupan, suka ini, makanya kalau ada teman-teman tuh suka datang kalau minggu dohor ke rumah, dia main ke rumah tuh, saya tanya, ngapa mukamu kusut kayak orang-orang bingung? Dia bilang, guru lagi banyak pikiran. Saya kata, banyakin baca alhamdulillah yang banyak. Lah ngapa banyak baca alhamdulillah yang banyak? Yang saya dengar, yang kesurupan tuh karena pikirannya kosong. Bener gak? Katanya orang kesurupan tuh karena pikirannya kosong. Ente pikirannya banyak, nggak bakalan kesurupan. Begitu. Bener nggak, Bu? Iya, alhamdulillah. Karena yang kesurupan tuh dibilang, kenapa kesurupan? Kosong pikirannya. Berarti kalau yang banyak pikiran tuh alhamdulillah, nggak bakal kesurupan tuh, Bang Ali. Kagak. Begitu, kayak begitu. Kagak. Alhamdulillah banyak, kata kita. Ada ya begitu, banyak pikiran, bagus. Kalau kosong pikiran yang repot. Kesurupan gitu. Yang kesurupan tuh karena pikirannya kosong. Benar nggak? Iya, berarti yang banyak pikiran kagak bakalan kesurupan. Begitu. Jadi kalau orang yang kesurupan, pingsan, ayan, puasa Ramadan yang ditinggalkan karena sepanjang hari, Syawalnya wajib diqodho, baik sengaja ataupun di luar kesengajaan. Bagaimana yang sengaja? Dia baris, panas-panas, pingsan. Begitu, itu nampak sengaja. Artinya walaupun gak niat untuk pingsan, tapi ujungnya jadi pingsan, suhu tubuh tidak stabil di dia. Beda dengan sholat. Kalau orang pingsan, ini biar gampang,
pingsan dari jam 10 sekarang nih pingsan, enggak bangun jam 4 tuh dohor yang ditinggalin tuh enggak perlu diqadha tuh, kayak gitu tuh enggak perlu diqadha. Orang yang ayan begitu jam 10 ayan, kayak ayam kena penyakit tuh begitu, bangun jam 4 kan nggak ngalamin dohor, bangun jam 4 sholat enggak diqadha, puasa kudu qadha. Bedanya sholat sama puasa hubungannya dengan orang yang ayan begitu. Kenapa begitu? Kalau sholat mau nggak wajib qadha begitu, karena sholat mau banyak, sering berat kalau sering. Makanya puasa bagi orang men wajib qadha bulan Syawalnya, sholat mah tidak wajib qadha karena sholat mah banyak. Berat kalau qadha, puasa mah enggak banyak, timbang 30 hari men paling 15 hari bisa diqadha Senin Kamis juga habis, baru berapa bulan enggak nyampe. Tapi kalau sholat suruh qadha lah, bulan ini men qadha baru lunas, qadha lagi, berat. Dan Islam datang tidak untuk memberatkan. Inna hadad din dinu yusrin, agama ini agama murah tapi tidak murahan. Enggak ada yang mahal dalam Islam, enggak ada yang berat dalam Islam. Sholat berat kalau qadha, enggak ada qadha bagi yang men. Puasa ringan, ada qadha. Islam tuh murah. Ampe Idul Adha besok kurban murah, nggak ada yang mahal, kagak ada. Ampe haji murah semuanya, nggak ada yang mahal. Apa aja Islam tuh murah semuanya begitu tuh. Lihat aja motor PCX sama kambing kira-kira mahal mana? Yang benar nih, motor sama kambing mahal mana? Lah mahal motor PCX. Berapa banyak muslim di rumahnya motor ada 2 ada 3, tapi kalau Idul Adha ngantri daging kambing, ngantri di masjid-masjid. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya tuh? Gitu. Motor begitu masih kebeli, masa kambing buat kendaraan dia di akhirat kagak? Ini kan faktor niat. Boro sama motor sama rokok masih mahalan rokok. Coba aja tanya tuh yang ngerokok, rokok apa ya? Sempurna sebungkus berapa tuh? 35. Sama temen 30 ya kan, biar ngitungnya gampang. 30.000 sebulan berapa? 30 kali 30 900, itu sebulan 500.000. 10 bulan 9 juta, 9 juta itu 10 bulan, masih 2 bulan 1,8, 10 juta 800, itu lagi 30. Kalau 35 tambah banyak lagi tuh gitu, 10 juta 800. Itu jangan kita lihat tetangga kita yang ngerokok sehari 5 bungkus, ini yang sebungkus saja nih kan 10 juta 800, 10 juta 800 tuh. Kalau dibeliin kambing di kebun jeruk dapat berapa ekor tuh? 3 begitu. Maka ini yang ngaji nih, yang tukang ngerokok, kalau Idul Adha besok nggak ngurban, laporin saya tuh, bakal diminta pertanggungjawabannya tuh begitu. Mestinya dia bisa, nggak usah dapat 3 dapat 2 aja dah. Hari ini beli rokok besok dicelengin, hari ini beli rokok besok dicelengin, kan dapat 5.400.000, bener nggak? Kalau 30 kan tadi 10.800, kan separuhnya 5.400.000, masih dapat kambing juga
kalau mau, cuman masalahnya kagak niat gitu. Emang niatnya ngantri daging kurban, sampai kalau agak dapet sianan pengurus. Emang dasar pengurus yang sekarang nih sentimen sama gua kagak dibagi tuh, padahal udah dapet bininya 2 masih juga ngaku belum dibagi. Ada ya begitu. Maka lihat tuh pengurus-pengurus tuh badannya pada kurus. Kalau gemuk namanya penggemuk, ya kan? Karena kurus jadi pengurus. Begitu. Murah Islam, ajarannya murah. Kalau sholat kita ngalamin ayan, enggak perlu qadha. Tapi kalau puasa mah wajib qadha. Kenapa? Kalau sholat mah banyak memberati, dan Islam itu enggak memberati. Begitu. Bagaimana kalau gila? Bedakan antara ayan dan gila. Ayan penyakit, gila kekurangan, enggak sama. Sehingga kalau orang tuh gila hilang akal. Ayan akalnya ada, cuman tertutup, ini perlu dirapihin. Begitu ayan, begitu. Maka kalau gila enggak usah sehari penuh, sejam aja gila, puasa batal. Kalau gila mah, gila dia nyalon dewan kagak jadi, naik puun udah puasanya enggak sah. Begitu, enggak sah. Begitu. Ada orang, saya pengen Ramadan enggak puasa enggak apa-apa, tinggalnya di Grogol. Gitu. Kalau di Grogol mau enggak puasa enggak apa-apa. Dan orang yang bahagia terus, nyengir mulu kerjaannya, itu begitu kerjaannya. Maka kata Syekh Nawawi, wa faraqal igma'ul jununa bi annahu marad. Beda pingsan ayan dengan gila. Kalau ayan penyakit, gila kekurangan, artinya hilang akalnya. Kalau ayan ketutup, ketutup ama hilang beda. Begitu. Kalau gila mah biar kata sebentar puasanya batal, karena zawalut tamyiz, mana tuh taklifnya hilang. Begitu. Tapi kalau igma tidak begitu, tidak. Kata Syekh Nawawi, penjelasan ini ada dalam kitab An-Nihayah, sarah daripada kitab Takrib. Ada kitab kecil namanya Ghayah wa Takrib, matan Takrib, dibaca tuh di Al-Madinah Salam Raya. Takrib ini kitab kecil karangan Abu Suja, makamnya 10 meter dari makam Nabi, dekat bab Jibril makamnya. Itu kitab Takrib tuh sarahnya banyak, ada 700 sarah. Ada 700 ulama yang ikut nimbrung menjabarkan tentang kitab Takrib. Salah satunya Imam Ali Al-Misri, nama kitabnya An-Nihayah. Inilah kutipan uraian ini, syarah ini kata Syekh Nawawi, kutipannya dari kitab An-Nihayah karangan Imam Ali Al-Misri. Begitu. Ada Kifayatul Lahyar, ada Fathul Qorib, gitu. Banyak banget dah syarahnya, macam-macam. Begitu. Salah satunya An-Nihayah. Jarang di kita punya negeri An-Nihayah, yang ada Fathul Qorib ada. Begitu tuh. Apalagi Kifayatul Lahyar ada di kita. Kifayatul Lahyar. Ke atasnya Fathul Qorib ada Bajuri, ada Tausekh, Syekh Nawawi juga
Tuh begitu. Berikutnya, bagaimana kalau lagi puasa bekam, lagi puasa donor darah, lagi puasa keluar darah, begitu, yang suka buat nakut-nakutin. Jadi ini yang kemudian anak kecil kita sekarang enggak bisa, kan ada bahasa bersayap. Kalau keluar darah itu puasa batal. Keluar darah tuh puasa batal. Yang mana darah men maksudnya darah men. Itu kalau lagi puasa keluar darah men, puasanya batal. Cuman disingkat keluar darah batal puasa. Buat nakut-nakutin anak, main pisau, awas lu keluar darah batal puasanya. Begitu tuh bahasanya. Begitu orang tua dulu tuh begitu, nurut. Jadi enggak main pisau jadi anaknya. Anak sekarang batal, akhirnya ditusuk biar batal. Tuh batal ya, enggak mempan jawabannya. Sama anak sekarang bisa dalil. Begitu bisa dalil. Kalau orang dulu enggak, percaya aja. Makan tuh dihabisin. Kalau lo kagak habis nanti ayamnya mati. Takut ayamnya mati, habis nasi. Anak sekarang dijawab begitu, jawab. Justru kalau habis mati makan apa? Kalau habis kan, kalau disisain pun makan dia. Enggak mempan dalil-dalil orang dulu. Jadi itu bahasa di zamannya begitu bahasa. Orang sekarang gak ngerti, harus masuk akal. Masa nasi habis ayam mati, sambungannya dari mana gitu. Ada juga kalau habis begitu, kagak habis ayam mati. Ada juga kalau habis ayamnya makan apa, kata anak sekarang begitu. Jadi kita harus mengerti tuh bahasa orang dulu, nakut-nakutin anak. Bekam, fasdu tuh ini urat ini nih dicogoret keluar darah. Kalau bekam dikumpulin dulu darahnya baru ditusuk. Itu termasuk donor darah. Lagi puasa bagaimana enggak batal dengan donor darah, enggak batal dengan bekam, enggak batal dengan fasdu. Begitu, enggak batal. Begitu, cuman makruh. Kenapa makruh? Bikin lemes. Kalau kita habis darahnya diambil tuh badannya lemes, badannya begitu, seperti urat-urat kepala. Kalau rambut tuh habis dicukur, itu mata tuh langsung ngantuk. Begitu ngantuk tuh orang dicukur tuh gitu, kok mata saya kok ngantuk ya. Iya emang begitu, karena saraf-sarafnya ketarik begitu. Makanya ama si tukang cukur tuh dipijit, dibalikin lagi biar melek, begitu maksudnya uratnya kan begitu, yang di tempat cukur-cukur itu. Jadi bagaimana lagi puasa kita donor darah atau fasdu atau bekam, enggak apa-apa puasa, enggak batal, cuman makruh. Kenapa makruh? Karena bikin badan jadi lemes, bisa buka, itu makruhnya. Tapi kalau kita badannya kekermas, stabil darahnya begitu, enggak apa-apa, dia bekam begitu. Termasuk lagi puasa suntik, boleh lagi puasa suntik kan keluar darah. Iya, bukan begitu, darah men, enggak apa-apa suntik puasa.
tuh enggak batal. Begitu kan masuk obat ke dalam, iya lewat pori-pori. Kalau nanti itu batal, wudu batal, adem wudu di badannya, tapi masuknya lewat pori-pori, bukan lobang terbuka. Udah kelewat tuh kemarin materinya. Kemudian bagaimana puasa Ramadan? Di bulan Ramadan buat puasa yang lain, kodok ke di Ramadan boleh enggak boleh. Kayak bandingannya sholat Jumat, kita enggak sholat Jumat kemarin, pengen kodok Jumat enggak bisa, sebab Jumat besok peraturan baru sholat Jumat gitu. Jumat depan aja ya peraturan baru Jumat depannya. Jadi kodoknya kalau Jumat ditinggal diganti zuhur. Bagaimana kalau bulan Ramadan kita puasa bukan Ramadan? Enggak boleh. Ramadan wajib puasanya khusus buat Ramadan. Walaupun boleh kita enggak puasa karena musafir. Karena kita musafir jauh, berangkat dari malam, enggak puasa, siap Syawal qada, enggak apa-apa. Kalau begitu karena kita enggak puasa, boleh enggak puasa. Saya qada aja yang lain, enggak boleh. Ramadan tidak menerima puasa bukan Ramadan. Sholat Jumat tidak bisa menerima sholat Jumat yang lain kecuali Jumat itu. Begitu. Ramadan tidak bisa dipakai buat puasa apa aja selain Ramadan. Walaupun musafir, karena Quran faman kana minkum maridon aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Tetap Ramadan gak bisa dimain-mainin, wajib buat puasa Ramadan. Jadi puasa tuh ada yang hukumnya wajib, itu Ramadan. Ada yang puasa tuh hukumnya sunat, itu semacam Senin Kemis. Ada puasa yang hukumnya haram. Kalau puasa dosa yang pokok 5 hari. Ada 5 hari, nanti ada tambahan di bawah yang belum terbaca. Haram kita berpuasa. Dosa kalau kita puasa. Kalau puasa dosa. Yang mana tuh 5 hari yang haram puasa? Wala siyamul aidaini, enggak boleh kita puasa 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, puasa haram. Ini yang kadang suka orang salah tafsir. Kan ada puasa tuh beda-beda, lebaran beda-beda. Ada yang lebarannya semacam hari umpamanya kemarin lebaran kita apa ya? Senin, Minggu Senin kemarin Senin. Ada yang Senin, ada yang Selasa kemarin tuh, tapi dikit yang Selasa. Begitu. Sekarang lagi sama tuh Muhammadiyah Menu gitu. Mungkin awal puasa ada yang Minggu tuh, ada yang ini nih awal puasa. Jadi puasa beda, biar gampang nih. Besok hari apa nih? Hari apa nih? Minggu ya, Senin. Ada yang lebarannya hari ini Minggu, ada yang lebarannya besok Senin. Begitu. Senin kita Senin umpamanya lebaran, teman kita Minggu. Kata teman kita, ini hari raya loh, hari raya itu haram puasa. Ngapa lu puasa? Tuh, ini karena nggak paham. Yang haram puasa hari raya tuh bila kita meyakini hari itu hari raya. Ini contoh, saya lebarannya adalah Senin gitu. Nah, Pak Jajis Minggu, kata beliau ama kita nih hari Minggu hari raya. Hari raya itu haram berpuasa. Maksudnya berpuasa haram tuh bagi beliau,
yang meyakini hari Minggu ini hari raya. Bila kita meyakininya hari rayanya Senin, berarti Minggu ini masih Ramadan. Kalau kita ikut buka dosa. Jadi jangan dibalik-balik, yang makan siapa, yang bayar siapa, begitu. Itu yang suka salah, yang hari raya beliau, yang haram saya, tuh namanya nggak ketemu, begitu. Itu yang sering terjadi di masyarakat, begitu. Ini udah hari raya lo haram puasa, bagi lo yang ngeyakini hari itu hari raya. Bagi yang lain yang meyakini masih Ramadan haram, dia besok, tuh begitu. Jadi enggak kemudian siapa yang hari raya, siapa yang haram. Dia yang hari raya, dialah yang haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Inilah kalimat yang muncul dalam kitab Wala Syiyamul Idaini. Kagak sah puasa Idul Fitri, Idul Adha, haram puasa Idul Adha. Bagaimana kalau lebarannya beda? Mana di Arab belum lebaran, kita udah. Di Arab baru wukuf, kita udah lebaran. Ini bagaimana? Kan ini lebaran haji, ikut orang haji. Kagak begitu. Kalau kita ada di Indonesia, ikut orang Indonesia. Nanti kalau kita ikut Arab, repot. Ini belum, udah sholat subuh belum? Nih yang haji nih, udah sholat subuh belum? Kagak sah. Di Arab belum subuh, begitu. Waktu ente sholat subuh tuh belum subuh, di Arab baru jam 1, begitu. Jadi kita nggak bisa ikut Arab, kita ikut di mana daerah tinggal. Boro di Arab, di Papua aja nggak bisa. Ini di Papua mu sekarang nih udah mau sholat dohor di Papua Karang nih, begitu lah. Kita mah belum, masih subuh gitu. Itu baru senegara, gimana dia Arab gitu, kayak begitu. Jadi hari raya nggak boleh. Malah besok lebarannya kayaknya di Indonesia Jumat, bener nggak? Kayaknya Idul Adhanya hari apa? Jumat. Ntar bakal muncul lagi ribut, sholat Jumat kagak nih, begitu. Ada aja tuh bakal muncul, kan hari raya Jumat, begitu. Jumat juga nih udah sholat Id, sholat Jumat enggak. Ya Allah, yang kayak begitu. Dia tanya, sholat itu hukumnya sunnah, sholat Jumat hukumnya wajib. Itu dia milih tahajud, kagak sholat subuh. Tahu nggak, milih tahajud kagak sholat subuh. Gue udah tahajud, jadi nggak perlu subuh. Gue udah sholat hari raya, nggak perlu Jumat. Bagaimana? Kan sholat hari raya sunat, Jumat mah wajib. Mendingan ente kagak perlu sholat Id, yang penting sholat. Iya begitu mestinya. Jadi yang wajib dikalahin, kan gue dari raya, begitu. Nggak perlu Jumat, nongkrong aja mau ngapa, itu kan nggak benar, begitu, nggak benar. Tapi zaman Nabi diizinin. Iya, sama Nabi diizinin. Kata Nabi, kalau orang kampung sholat Id doang, enggak perlu sholat Jumat, cukup zuhur. Kata Nabi, kalau orang kampung, kalau orang kota wajib Jumat walaupun sudah sholat Id. Apa itu orang kampung, apa itu orang kota, itu harus dipikirin nama kita. Gue orang kampung, kampung rawa gitu, berarti kagak lah, bukan begitu. Harus dipikirin. Zaman dulu sholatnya semuanya di Madinah, segede alaihi Madinah.
dari rumahnya menuju id itu perjalanan bisa 3 jam 4 jam menuju ikut id bersama Nabi Muhammad di Madinah. Jadi berangkatnya dari jam 1 udah jalan menuju kota suci Madinah dari awal itu, dari perkampungan Madinah yang di gunung-gunung. Itulah rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena jalannya 3 jam ke rumah, setelah sholat id bagi orang kota Madinah kan enak, jam 8 selesai id langsung pulang makan opor ayam, kan begitu, bisa tiduran begitu. Lah orang kampung kalau dia duduk di situ lah dia ngiler doang, nggak makan opor ayam, lah dia pulang 3 jam, jam 8, 9, 10, baru jam 10 udah balik lagi, belum nyampe rumah begitu. Maka orang kampung mau wislah ente mau dohor aja karena rumahnya jauh, balik lagi ke Madinah repot lah. Kalau kita lirik dikit ada masjid lalu kemudian kita kagak sholat Jumat, kan beda kasus kita mah begitu. Jadi haram puasa Idul Fitri, haram puasa Idul Adha. Mau puasanya wajib ke tetap dosa. 3, 4, 5 hari tasyrik. Hari tasyrik. Makanya yang demen puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Islam, bulan Hijriah sunat puasa, ganjarannya gede. Suka di kalender dikasih tanda Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Ini ada satu yang nyangkut, yaitu bulan Dzulhijjah 13 itu Ayyamul Bid, tapi Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik puasanya haram. Maka bagaimana Ayyamul Bidnya? Khusus Idul Adha tanggalnya mundurin atu 14, 15, 16. Selain Dzulhijjah 13, 14, 15 begitu. Karena bakal berbenturan antara yang nyuruh yang ngelarang. Idza ta'arada bainal muqtadi wal mani' quddibal mani'. Bila mana kontradiktif antara nyuruh dan ngelarang, dahulukan ngelarang. 13 Ayyamul Bid nyuruh puasa, 13 Dzulhijjah Ayyamut Tasyrik haram puasa, haram, mundurin 14, 15, 16 kalau mau puasa. Hari tasyrik haram puasa, enggak boleh. Hari tasyrik tuh bahasa Arab, bahasa Betawinya dendeng. Tasyrik tuh tahu dendeng, daging yang dijemur diawetin, itu namanya tasyrik. Begitu hari tasyrik. Kata Nabi dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, ayyamut tasyrik ayyamu uklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan-makan, minum-minum, hari masih takbiran. Habis sholat tuh takbiran. Kalau kita lebaran Jumat tuh besok nih Idul Adha nih, andai lebaran kita Jumat, kayaknya negeri kita Jumat nih, maka dari mulai Kamis subuh habis sholatnya tuh
takbiran Allahu Akbar Allah, namanya takbir muqayyad. Habis subuh kemis, dohor, asar, maghrib, malam Jumat, malam takbir itu mah tuh, itu namanya Jumat. Ampe Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin, ampe Senin asar. Jangan ditinggal tuh takbiran, namanya hari zikir. Takbiran itu menandakan waktu ngurban masih ada. Kita lebaran Jumat, motong apa Jumat apa Sabtu ya, repot. Kalau Jumat repot, Sabtu aja ya nggak apa-apa, masih ada hari. Sabtu juga repot, ada tetangga masjid kawinan. Minggu ya masih dapat gitu, yang penting masih tanggalnya masih ada, jangan sampai habis. Tapi juga jangan sampai ini ada kambing cuman 4 ekor, mentang-mentang hari motong tuh 4 hari, sehari 1 hari raya atuh, panitanya dia, bininya, sama anaknya, sama mantunya, habis aja. Besok atuh lagi, besok atuh, amberlah ya. Kalau banyak dibagi, kalau dikit ya biar sehari. Kalau banyak ada 200, sehari lah copot, dibagi tuh harinya. Begitu intinya. Hari tasyrik haram puasa 5 hari nih, harga mati. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 ini haram berpuasa. Bagaimana bagi orang yang hajinya tamattu? Orang haji itu ada 3 cara diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada haji itu ifrad, itu yang paling tinggi ganjarannya. 2 tamattu, 3 kiron. 3 tuh yang diajarin Nabi. Tamattu tuh seneng-seneng umroh dulu baru haji. Kalau ifrad haji dulu rapi baru umroh. Kiron gabung. Tamattu enak, tamattu tuh wajib bayar dam. Apa tamattu? Kata orang Jawa, tamattu tuh tangi mangan turu. Tamattu tangi mangan turu, makan tidur, makan tidur, bangun, makan tidur, begitu ya? Iya, nyantai-nyantai. Kalau haji tamattu kena dam. Pertanyaannya, dam tamattu tuh macam-macam. Bagaimana kalau nggak punya duit buat beli kambing? Puasa berapa? 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halaman. Di kampung halaman 7 hari. Bagaimana kita nggak punya duit, udah habis kena dam mulu, belum pakai sabun, dam lagi, kambing lagi, ya duit udah habis, tinggal kolor doang yang belum dijual. Ya udah puasa aja. Bagaimana kalau puasanya dia ditasyrik? Kata Syekh Nawawi, walau kana saumuha, ini jangan saumuhuma ini ya, saumuha ini jangan saumuhuma itu, la'alla sawab saumuha, kayak yang di depannya itu, bukan saumuhuma. Walau kana saumuha, sekalipun puasa ayyamut tasyrik yang 3 itu bagi yang haji tamattu. Haji tamattu, karena haji tamattu kudulah dia dengan apa namanya itu puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, udah di hari tasyrik aja dipakai buat puasa, kagak boleh juga, kagak boleh juga begitu, kagak boleh, kagak boleh dalam kaul mu'tamid. Tapi kalau qadi madhab Syafi'i boleh itu bagi yang haji puasa itu tuh. Denda yang haji tamattu kan motong kambing, kalau enggak kuat ya puasa begitu. Yang berat ya dam bersetubuh, apalagi sebelum wukuf di Arafah, repot. Sebelum wukuf masih di Arafah, tidur sama bini, ya hajinya rusak. Damnya gede, motong unta, motong unta akan mahal, apalagi musim haji.
unta kagak ada, sapi nggak ada, kambing nggak ada. Sedekah bayar mud seharga unta, sedekah nggak ada duit, puasa sejumlah mud, sejumlah begitu. Berapa mud itu unta? Kira-kira 1.600 mud unta. Kalau harganya tuh dimudin, nggak punya duit buat beli beras gandum, puasa, maka puasanya 1.600 hari. Maka kata orang kampung pulang dari Mekahnya, paling manjurnya puasa mulu. Begitu kan, setahun 300 hari ya kan, kurang lebih ke 360 ya kan, 300 kan 5 tahun. Ini kagak berhenti di puasa berdam. Begitu dijaga orang haji itu. Manasiknya harus benar. Kalau kita haji nih, manasiknya harus rapi, karena repot bayar dam ini nih. Begitu, ada damnya yang berat, ada damnya yang ringan, ada yang takhir, ada ta'dil, ada tertib. Nanti di depan bakal dijabarin oleh Syekh. Intinya yang namanya 5 hari ini haram berpuasa. Hari tasyrik nggak boleh, walaupun kita puasa Daud nggak boleh. Makanya orang puasa Daud dilihat tuh, dipotong 5 hari ini sama Ramadan. Itulah cara ngitungnya orang puasa Daud. Ini 5. Di luar 5 ini ada tambahan puasa yang haram. Nah itu mungkin pertemuan mendatangnya. Ini banyak catatan, puasa 16 ke atas, puasa hari Yaumus Syak itu belum, masih ada 2 uraian yang belum terurai terkait hari-hari haram berpuasa. Tapi bacaan kita segitu. Ada yang ditanya mungkin materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam.